Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar banyak mengenai hak dan kewajiban, baik itu terhadap sumber daya alam, terhadap lingkungan, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita khusus akan belajar mengenai hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Baik, mari kita masuk dalam materi kita. Ya, yang pertama kita akan belajar mengenai hak kita terhadap tumbuhan. Ya, yang pertama, hak kita terhadap tumbuhan ialah hak untuk memperoleh oksigen. Tumbuhan adalah penghasil oksigen terbesar di bumi ini. Ya, maka baik kita sebagai manusia maupun hewan sebenarnya sama-sama berhak untuk memperoleh oksigen dari tumbuhan ini. Kemudian yang kedua ialah hak juga untuk berteduh di bawah tumbuhan. Misalnya kita lagi lelah, kita kepanasan, kita bisa berteduh di bawah tumbuhan. Semua kita boleh dan berhak untuk berteduh di bawahnya. Kemudian anak-anak, hak kita terhadap tumbuhan yang berikutnya ialah hak untuk menikmati hasil panen. Ya, hak kita untuk menikmati hasil panen ini tidak ada yang bisa untuk melarangnya, karena memang setiap manusia berhak untuk menikmati hasil panen dari tanaman atau tumbuhan yang mereka tanam. Nah, berikutnya lagi, hak kita terhadap tumbuhan itu ialah hak untuk mengelola atau memanfaatkan tumbuhan itu sendiri. Misalnya tumbuhan diolah atau dikelola menjadi meja, kursi, bahkan diolah untuk membuat kertas yang kita gunakan untuk belajar, ya. Nah, setelah kita belajar mengenai hak kita terhadap tumbuhan, kini saatnya kita akan belajar tentang kewajiban-kewajiban kita terhadap tumbuhan itu sendiri. Nah, yang pertama, kewajiban kita ialah wajib untuk menanam tumbuhan itu sendiri, ya. Tadi kan kita katakan bahwa kita mempunyai hak untuk memperoleh oksigen. Kalau seandainya oksigen, kita punya hak ini untuk menikmati oksigen itu sendiri, tetapi kita malas untuk menanam tumbuhan, maka secara otomatis oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan liar atau tumbuhan lain di luar dari yang ditanam oleh manusia itu akan jauh lebih sedikit. Ketika kita manusia bergotong royong untuk menanam tumbuhan, maka oksigen yang dihasilkan di seluruh bumi juga akan semakin besar. Selanjutnya, kewajiban kita terhadap tumbuhan ialah setelah kita menanam tumbuhan itu, maka tugas kita selanjutnya ialah merawat dan memeliharanya. Baik itu disiram misalnya, atau langsung kita berikan pupuk. Jangan hanya taunya ditanam. Kalau maunya taunya ditanam saja terus dibiarkan tumbuh begitu saja, bisa jadi lama kelamaan dia itu akan layu, akan mati, dan akhirnya tidak jadi tumbuh dia. Nah, bagaimana juga kita bisa menikmati hasil panen ketika kita malas untuk merawat dan memelihara tanaman yang sudah kita tanam? Pada akhirnya nanti ya tidak ada yang akan kita bisa panen, ya. Banyak orang ingin panen hasil yang terbaik tapi malas untuk merawat dan memelihara tanaman yang telah mereka tanam. Nah, selanjutnya kewajiban kita terhadap tumbuhan ialah bagaimana kita menghemat kertas misalnya. Karena kita tahu bersama bahwa kertas ini diambil atau diolah dari pohon. Nah, kewajiban kita ialah menghemat kertas itu sendiri. Tujuannya agar pohon tidak banyak yang ditebang. Nah, anak-anak, masih banyak lagi hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan ini. Tapi untuk hari ini cukup dulu. Semoga semuanya ini bermanfaat bagi kalian dan dapat berkenan dan dapat kalian pahami dengan baik. Ya, cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan kita yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa.